Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi halakal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat rahmat dan karunia sehingga pada kesempatan di siang menjelang sore hari ini saya masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa pula marilah kita sama-sama haturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sebagaimana beliau telah memperjuangkan dinul Islam di atas muka bumi yang fana ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan materi yang sudah kemudian saya sampaikan ini dengan judul bicara dalam hal ini adalah konteks kepemimpinan. Jadi di sini yang perlu kita lihat dan kita ketahui bersama bahwasanya kalau kita bicara dalam skala kepemimpinan, yang perlu saya sampaikan ini memang sangatlah luas kalau kita bicara dalam skala tentang kepemimpinan. Jadi kalau kita bicara dalam skala kepemimpinan, yang pertama yang kemudian saya memberikan satu contoh kepemimpinan dalam berumah tangga. Nah, yang kedua bicara dalam hal ini kepemimpinan dalam masing-masing organisasi-organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah bicara dalam hal ini kepemimpinan dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, mungkin dari 3 faktor yang sudah kemudian saya jabarkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya kira mungkin sudah sama-sama kita ketahui dan sudah sama-sama kita pahami bersama. Nah, sekarang yang perlu saya menjelaskan lebih detail lagi. Yang pertama, jikalau misalkan kita melihat dari sosok pemimpin atau dalam hal ini sosok kepemimpinan, kita menjadi seorang pemimpin itu yang pertama di dalam diri kita itu didasari ada 3. Sobat-sobatku sekalian. Yang pertama, di dalam diri kepemimpinan itu yang pertama dia harus sabar. Dan yang kedua, dia harus mampu untuk kemudian bagaimana menjaga amanah tersebut. Dan yang ketiga, dia harus mampu untuk kemudian bagaimana menampung aspirasi dan dia harus mampu untuk bagaimana siap untuk dikritik. Nah, jadi di sini yang saya maksud adalah pemimpin ini itu dia ibaratnya seperti bak sampah. Ketika sampah tersebut yang sudah kemudian ditumpukan berbagai macam banyak kotoran, ditumpukan berbagai macam rumpuh, lambat laun sampah itu semakin hari akan penuh, maka kotoran-kotoran tersebut itu akan jatuh di luar. Nah, itu ibaratnya sebagai seorang pemimpin seperti itu. Nah, oleh karena itu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang jelas kita lihat, bicara dalam pokok, dalam hal ini konteks kepemimpinan. Yang pertama yang perlu saya jabarkan di sini adalah, kalau misalkan kita lihat dalam skala-skala kecil, misalkan kepemimpinan desa. Dalam hal ini kepala-kepala desa tersebut. Nah, yang kemudian kita lihat realita di lapangan yang kemudian membuktikan kita selagi kalangan para masyarakat baik itu rakyat itu sendiri. Kita lihat sekarang ini kemudian menjadi viral. Banyak pemimpin-pemimpin yang kemudian dikritik. Banyak pemimpin-pemimpin yang kemudian dihajar oleh masyarakat itu sendiri. Banyak pemimpin-pemimpin yang kemudian dicaci maki oleh rakyat itu sendiri. Dalam skala kecil yang saya maksud adalah kepala-kepala desa. Kepala-kepala desa yang kemudian amanat yang memang sudah diberikan sepenuh atau kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat, akan tetapi amanah itu mereka tidak mampu untuk kemudian menjaga amanah tersebut. Nah, inilah kelalaian yang kemudian mereka lakukan. Akan tetapi alhamdulillah, jikalau dalam hal ini yang kemudian kita lihat ada pemimpin yang memang benar-benar ketika masyarakat yang sudah melakukan kritik terhadap mereka, akan tetapi mereka masih bersikeras untuk kemudian bagaimana melawan.
Padahal mereka yang tentunya jelas mereka sudah ketahui bahwa diri mereka itu bersalah. Nah, sementara yang kemudian kita lihat dari 3 poin tersebut yang sudah kemudian saya paparkan tadi. Pemimpin itu harus siap dikritik. Apapun itu harus dia siap dikritik. Jangan kemudian dikritik, lalu kemudian dia melakukan perlawanan. Dengan perlawanan tersebut dia melakukan kekerasan secara fisik. Ini berarti kita mengatakan bahwa pemimpin yang kemudian tidak loyal dan tidak dewasa untuk kemudian menjadi seorang kepemimpinan tersebut. Nah, oleh karena itu, sekali lagi yang perlu saya sampaikan kepada teman-temanku sekalian. Contoh, dalam hal ini yang perlu saya sampaikan sekali lagi, pemimpin itu yang pertama, dia harus juga dalam hal ini, dia berpikir dari segi untuk berpikir tentang umat. Nah, yang kedua, pemimpin itu dia, tadi yang kemudian saya maksud, dia harus berpikir kepada umat, kemudian dia harus berpikir detail mungkin untuk kemudian bagaimana mempersiapkan generasi-generasi ke depan. Nah, ini harus perlu kemudian dia pupuk dalam hal ini, dia harus menjaga. Nah, kita lihat di sini, bahwasanya saya mengutip dalam satu buku risalah tentang pergerakan, yaitu Hasan al-Banna. Nah, di situ yang kemudian saya lihat, pada tulisannya yang lalu, itu melihat bahwa Jamiah Ikhwanul Muslimin adalah pelopor dakwah yang produktif di bidang proyek-proyek sosialnya. Nah, seperti kita lihat, yang kemudian salah satunya adalah didirikan pembangunan masjid, didirikan sekolah, didirikan yayasan, didirikan majelis taklim, didirikan seminar-seminar, ceramah umum, dan forum diskusi. Nah, ini yang kemudian kita lihat digagas atau dilakukan oleh salah satu Hasan al-Banna. Dan Hasan al-Banna itu adalah seorang pemimpin yang memang benar-benar tangguh. Namun demikian kita lihat, beliau tetap untuk bagaimana menghadapi tantangan persoalan kontemporer yang berada di atas fondasi-fondasi yang kokoh-kokoh tersebut. Nah, ini harus perlu. Pemimpin itu harus bercermin, yang kemudian harus dilihat seperti apa yang sudah kemudian dilakukan oleh Hasan al-Banna itu sendiri. Mungkin itulah demikian judul yang sudah saya presentasikan pada kesempatan ini. Yang salah datang dari saya sendiri, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.